Untuk membantu channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul yang terletak sekitar 10 km dari pusat kota Yogyakarta, saat ini mungkin hanya dikenal sebagai sebuah wilayah pedesaan yang tak terlalu ramai. Padahal pada masa abad ke-16, wilayah ini pernah menjadi pusat pemerintahan sekaligus ibu kota kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung serta anaknya Amangkurat I. Di kawasan sekitar Pleret inilah Sultan Agung pernah membuat sebuah kebijakan besar yang menjadi peristiwa sejarah dan dikenal hingga saat ini. Sebagaimana diketahui pada masa awal di bawah kepemimpinan Panembahan Senopati, ibu kota kerajaan Mataram Islam berada di Kota Gede. Perkembangan Kota Gede yang begitu besar membuat Raja ketiga Mataram Islam, Sultan Agung Hanyokrokusumo, berniat memindahkan pusat pemerintahan ke daerah yang lebih sepi dan disebut Kerto, sekitar 3 km arah selatan Kota Gede. Babat Mataram menyebutkan proses pemindahan pusat pemerintahan dari Kota Gede ke Kerto dilakukan mulai tahun 1617 hingga 1625. Awalnya Sultan Agung hanya membuat sebuah persanggrahan kecil untuk tempat menyepi dan meditasi. Bangunan di Kerto didominasi terbuat dari bahan kayu. Memang bangunan di Kerto ini belum bisa dibilang sebagai sebuah istana kerajaan. Dari topografinya tidak terdapat benteng, bangunan masjid serta alun-alun juga belum bisa dipastikan keberadaannya. Yang tersisa dan ditemukan hanya umpak atau batu penyangga tiang bangunan. Setelah masa pemindahan pusat pemerintahan ke Kerto, Sultan Agung tercatat dalam Babat Mataram membuat sejumlah kebijakan besar, seperti melakukan penyerangan ke Batavia pada tahun 1628, memberlakukan sistem kalender Jawa pada 1633, hingga membangun kompleks makam Raja-Raja Mataram di Bukit Merak yang kini disebut Imogiri. Sultan Agung wafat dan digantikan oleh anaknya Amangkurat I. Setelah dinobatkan sebagai raja, ia kemudian menyingkirkan petinggi-petinggi kerajaan yang berseberangan dengannya. Amangkurat I juga membangun keraton atau istana kerajaan baru di Pleret di sisi sebelah selatan Kerto. Ini karena Amangkurat I membenci ayahnya dan enggan menempati Kerto. Dari sisa-sisa benda peninggalan yang ditemukan, diungkapkan keraton yang dibangun di Pleret telah berdiri utuh, yakni memiliki konsep catur gatra seperti halnya di Kota Gede dengan bangunan keraton, masjid, serta alun-alun dan pasar. Sisa-sisa puing bangunan benteng keraton juga ditemukan, termasuk juga sebuah situs berupa tanggul setinggi 5 meter yang diyakini merupakan bekas bendungan besar atau waduk buatan yang digunakan sebagai tempat rekreasi sekaligus latihan militer pasukan armada laut kerajaan Mataram. Meski pernah menjadi ibu kota kerajaan terbesar di Pulau Jawa, anehnya tak banyak peninggalan baik berupa tulis ataupun bangunan yang tersisa di Pleret sampai saat ini. Sejumlah bangunan seperti masjid atau benteng juga seolah lenyap tak tersisa. Sisa-sisa peninggalan Keraton Pleret hanyalah toponim atau nama desa yang diambil berdasarkan sejarah lokasi tersebut dulu digunakan, antara lain seperti Desa Segoroyoso yang berarti lautan buatan, Desa Kedaton, Desa Alun-alun, hingga Desa Kauman dan sebagainya. Ada sejumlah dugaan yang menjadi penyebab lenyapnya Keraton Pleret tanpa banyak meninggalkan sisa-sisa peninggalan. Pertama, karena adanya sejumlah peristiwa pemberontakan besar pada masa itu, sehingga keraton dan bangunan lainnya dijarah, dibakar, dirusak, dan dihancurkan, sampai akhirnya keraton dipindahkan ke Kartosuro. Kedua adalah dijadikannya Pleret sebagai benteng pertahanan saat perang Diponegoro, di mana kemungkinan batu-batu bekas benteng keraton dipakai untuk membangun benteng pertahanan sebelum akhirnya dihancurkan Belanda. Ketiga adalah pendirian pabrik gula di sekitar kawasan Pleret oleh Belanda, yang kemungkinan juga memanfaatkan batu-batu bekas benteng keraton sebelum akhirnya hancur saat agresi militer II. Pada masa kemerdekaan, sisa batu bekas benteng ini dimanfaatkan oleh warga penduduk sekitar untuk membuat semen merah dalam membuat rumah. karena pada saat itu semen belum banyak digunakan dan masih memakai bligon atau campuran pasir
gamping, dan batu bata merah. Sejumlah hal itulah yang kemungkinan menjadi penyebab lenyapnya bangunan benteng Keraton Pleret hingga tak tersisa.